Oke, setelah kita membaca judul buku di cover depan dan kemudian sinopsis di cover belakang, mari kita ke depan lagi, kita lihat kata pengantarnya. Kata pengantar siapa yang buat? Ya, kata pengantar adalah gambaran isi buku yang dibuat oleh penulis buku. Ya, biasanya dia ringan-ringan saja yang disampaikan di sini. Biasanya latar belakang kenapa dia nulis buku ini. Kemudian dia sampaikan ucapan terima kasih, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang seringkali tidak terkait dengan isi buku. Ya, sebenarnya ini hanya pengantar yang sangat ringan, ya, tidak berat pengantar ini biasanya. Oke, nah ini kata pengantar disusun biasanya seperti ini, ada yang formal, ya, ada yang desain secara menarik. Tapi buku-buku sekarang desainnya menarik, termasuk kata pengantarnya. Nah, kata pengantar ini biasanya 1-2 halaman, bahkan ada yang 3 halaman atau lebih. Kenapa begitu banyak yang ingin disampaikan oleh penulisnya? Nah, sekarang latihan soal. Coba lihat buku yang Anda pilih. Apakah buku yang Anda pilih ada kata pengantarnya? Kalau nggak ada, cari buku lain ya. Tapi jika ada, ceritakan dalam satu alinea apa yang penting dikatakan penulisnya. Jadi walaupun 3 halaman, tuliskan aja mana bagian terpenting yang disampaikan oleh penulisnya, yang menurut Anda penting. Ya, menurut Anda adalah intisari dari pengantar buku itu. Ya. Ingat, Anda belum belajar baca cepat ya. Ini Anda baru belajar skimming, bagaimana membaca dengan melihat bagian yang penting dari sebuah buku. Oke ya, mulai. Nah, berikutnya Anda coba lihat halaman belakang, ada nggak tentang penulis? Biasanya ada di halaman paling belakang sebelum sampul belakang ya. Oke, silakan dibaca. Nah, biasanya seperti ini dia bentuknya. Riwayat hidup penulis. Ya, biasanya hitam putih saja, ya. Kadang-kadang juga ada di cover belakang ini bersamaan dengan sinopsis. Tapi singkat sekali. Kalau memang singkat, riwayat hidupnya biasanya di belakang cover buku atau di sinopsis sih nggak masalah ya. Tapi kalau panjang seperti ini kan nggak bisa ditaruh di cover ya. Sayang juga karena umumnya banyak tulisannya hitam putih. Nah, karena itu di halaman terakhir. Oke, nah Anda lihat yang di tengah itu penulisnya ada 3 orang. Memang bisa jadi 3 orang, 2 orang, 4 orang bisa jadi ya. Nah, kalau yang di belakang itu, yang di sebelah kanan, nah ini sinopsis sekaligus riwayat hidup penulis. Bisa saja ya, tapi kan normalnya bukan begitu. Ya. Walaupun begitu, Anda tetap membaca sinopsisnya dan riwayat hidup penulis. Ya. Oke, nah sekarang tugas Anda adalah apakah buku yang Anda pilih ada riwayat penulisnya? Jika tidak ada, cari buku lain. Jika ada, ceritakan dalam satu alinea tentang penulisnya. Siapa penulisnya? Memiliki kompetensi nggak dengan apa yang dia tulis? Nah, ini sebetulnya hal yang penting Anda baca ketika memutuskan apakah Anda membeli suatu buku atau tidak. Ini ada satu cerita, waktu itu saya ingin membeli sebuah buku, judulnya Mengapa Orang Mengikuti Seminar Cara Jadi Kaya Tidak Kaya-Kaya. Menurut saya menarik ini. Ya, judul bukunya menarik. Judul bukunya, saya baru baca judul bukunya. Ya, kemudian baca sinopsisnya, kok kayaknya kurang menarik ya. Kemudian saya baca kata pengantarnya, kurang menarik, dan saya melihat di riwayat hidup penulisnya, terus terang saya nggak semangat untuk membaca buku itu. Karena apa? Karena buku itu ditulis oleh seorang yang baru lulus SMA. Prestasinya belum ada, dia sendiri masih belum jelas kerja atau tidak, kaya atau tidak, nggak jelas gitu ya. Karyanya juga nggak ada gitu loh. Jadi begitu saya baca, saya udah tahu, ya udah saya langsung baca cepatnya. Ternyata banyak sekali dia menulis dengan bla bla bla, artinya ngecap saja. Intisari dari tulisan itu sebetulnya sedikit. Ya, yang banyak itu adalah cerita-cerita dia yang diambil dari beberapa buku saya lihat, atau dari beberapa tulisan-tulisan di media massa cetak atau internet. Jadi ternyata buku itu gak jadi saya beli hanya gara-gara ngelihat riwayat hidup penulisnya. Dia nggak kompeten di bidang itu sebetulnya. Ya, sebetulnya sudah bisa terjawab kenapa orang mengikuti seminar cara jadi kaya tidak kaya-kaya. Secara nalar aja ya. Pertama, karena orang tidak mempraktekannya. Yang kedua, orang tetap terpenjara oleh pikirannya. Yang ketiga, karena dia tidak action. Ya.
Ini apa yang saya bayangkan. Kalau kita lihat buku itu, ya ternyata memang nggak jauh dari apa yang kita bayangkan. Oke ya, sekarang kerjakan soalnya. Siapa pengarangnya? Apakah kompeten? Silakan Anda nilai sendiri.